Banyak fresh graduate bingung dan bilang belum punya pengalaman kerja, apa yang mau ditulis di CV? Padahal setiap pengalaman, sekecil apapun, bisa jadi kekuatan. Kuncinya tahu cara mengubah cerita itu menjadi nilai tambah. Di video ini kami akan berbagi kisah nyata sukses melamar kerja bersama Komunikarir. Dari pembuatan awal CV sampai selesai. Nama dan latar belakang telah disamarkan untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Andri adalah fresh graduate jurusan akuntansi dari sebuah universitas di Jakarta. Seperti banyak lulusan baru, ia merasa resah. Sudah mengirimkan CV ke banyak perusahaan, tapi belum satu pun panggilan interview datang. Saat menghubungi Komunikarir, kami meminta Andri menunjukkan CV yang sudah ia kirimkan. Ternyata, CV-nya hanya berisi data diri dan daftar sekolah, tanpa cerita atau nilai tambah yang kuat. Tak heran kalau CV itu sulit menarik perhatian HRD. Andri sempat berkata, "Saya kan belum punya pengalaman kerja. Bagaimana mungkin bikin CV yang kuat?" Dalam sesi konsultasi, kami bertanya lebih dalam, kegiatan apa saja yang pernah Andri lakukan selama sekolah atau saat kuliah. Kegiatan ini baik yang mendapat bayaran ataupun yang dilakukan secara sukarela. Pelan-pelan Andri mulai bercerita tentang pengalaman mencoba bisnis multilevel marketing, menerjemahkan panduan video game di usaha milik kawannya, dan membantu operasional toko milik kedua orang tuanya. Semua pengalaman ini, walau sederhana, sebenarnya membentuk kompetensi yang berharga. Tinggal bagaimana menuliskannya dengan strategi yang tepat di dalam CV. Di CV awal atau CV versi before, Andri hanya mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon. Di sini nama tidak ditulis secara lengkap, kemudian alamat, dan di bawahnya ada nomor telepon. Dalam CV baru atau CV versi after, kami perjelas nama lengkap dengan posisi yang dituju, kemudian kontak aktif dan alamat semua ditata lebih profesional dengan desain yang sederhana. Awalnya, CV Andri tidak memiliki profil singkat, padahal inilah bagian penting untuk langsung menarik perhatian HRD. Karena itu, kami tambahkan profil singkat yang menjelaskan latar belakang sebagai lulusan baru, sekaligus menunjukkan kompetensi utama. Kami juga menonjolkan pengalaman praktis yang diperoleh dari wirausaha seperti penggunaan software dan pengelolaan keuangan. Dalam profil singkat ini disampaikan juga motivasi dan kesiapan kerja, bukan sekedar deskripsi pasif. Berhubung Andri masih fresh graduate, maka pendidikan menjadi bagian yang menjadi sorotan. Sayangnya, pada CV awal, bagian pendidikan hanya berupa daftar nama sekolah, tanpa tahun, tanpa jurusan, dan tanpa detail. Selain itu, jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA seharusnya tidak perlu dicantumkan karena sudah lulus jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu S1. Penulisan format seperti ini tidak menunjukkan nilai atau keunggulan apapun. HRD tidak tahu kapan ia lulus, tidak tahu apa yang ia pelajari, dan sejauh mana relevansi pendidikannya terhadap posisi yang dilamar. Di CV versi baru atau after, kami tulis lebih strategis dan informatif. Kami tampilkan gelar, jurusan, tahun lulus, serta mata kuliah penting seperti accounting systems, financial management, dan auditing. Dengan begitu HRD tahu bahwa Andri sudah dibekali pengetahuan teknis yang sesuai posisi akuntansi. Karena Andri pernah mengikuti kursus yang relevan dengan posisi akuntan, maka informasi ini kami cantumkan di dalam CV barunya. Di sini di bawah subjudul courses ada keterangan tentang jenis kursusnya, kemudian lembaga pendidikan, dan tahunnya, serta keterangan tentang sertifikat. Cara ini menunjukkan komitmennya untuk terus belajar dan mengembangkan skill. Pada CV awal,
Andri tidak mencantumkan satupun pengalaman kerja. Padahal saat kami tanya lebih lanjut, ternyata ia pernah membantu pembukuan dan pencatatan keuangan di toko orang tuanya. Ia juga pernah mencoba bisnis multilevel marketing. Dalam kasus Andri, pengalaman informal pun bernilai. Keterampilan seperti pembukuan, pencatatan transaksi, komunikasi, dan penjualan menjadi pondasi penting untuk karirnya di bidang akuntansi. Andri merasa semua kegiatan itu tidak layak disebut sebagai pengalaman kerja karena bukan kerja kantoran, bukan kerja tetap, dan tidak punya surat keterangan. Inilah kesalahpahaman umum para fresh graduate. Mereka menunggu pengalaman resmi. Padahal pengalaman informal pun bisa ditulis sebagai pengalaman kerja, asalkan disusun dengan cara yang strategis. Di CV versi barunya, kami bantu Andri menyusun pengalaman kerjanya dalam format fungsional yang menekankan pada keterampilan atau skill, bukan urutan masa kerja. Format ini sangat cocok untuk fresh graduate karena pengalaman mereka seringkali tidak dalam bentuk kerja tetap. Sorotan utama diberikan pada dua keterampilan atau skill, yaitu bookkeeping and financial reporting atau pembukuan dan pelaporan keuangan, serta purchasing and inventory control atau pembelian dan pengendalian inventaris. Dua keterampilan ini kami pilih karena Andri memiliki pengalaman di dalamnya dan sangat relevan dengan posisi akuntan. Untuk membuat CV-nya makin kuat, setiap pengalaman ditulis menggunakan metrik, yaitu angka atau hasil nyata yang menggambarkan dampak kerjanya. Misalnya, di bawah keterampilan pembukuan dan pelaporan keuangan, ada penjelasan hasil kerjanya, yaitu mengelola utang piutang untuk 300 lebih transaksi per bulan di toko keluarga dengan akurasi keuangan sebesar 98%. Contoh lainnya, di bawah keterampilan pembelian dan pengendalian inventaris, salah satu hasil kerjanya adalah melakukan perbaikan sistem kontrol inventaris sehingga mengurangi selisih stok sebesar 15% di toko Tirta Sejahtera. Hasilnya, pengalaman yang tadinya dianggap tidak penting menjadi bukti kemampuan konkret disampaikan dengan angka, hasil, dan dampak nyata. Format ini menunjukkan kepada HRD bahwa Andri adalah sosok yang bertanggung jawab, punya dasar pengalaman kerja, walaupun belum bekerja secara formal. Di bagian akhir pengalaman kerja, kami tambahkan work history atau riwayat kerja untuk memberikan gambaran kronologis pengalaman kerja yang pernah dilakukan. Penulisannya disusun secara kronologis terbalik, yaitu pengalaman kerja paling akhir ditulis terlebih dahulu, kemudian mundur ke pengalaman sebelumnya. Bisa dilihat di sini pengalaman kerja paling akhir, yaitu bekerja di toko orang tuanya. Kami tulis di sini sebagai bookkeeper, nama tokonya Tirta Sejahtera Store, Kota Jakarta, tahun 2020 sampai saat ini. Kemudian mundur ke pengalaman sebelumnya di multilevel marketing. Kami tulis di sini sebagai Sales and Distribution Associate, Vita Sehat Indonesia, Jakarta 2021. Dan pengalaman kerja pertamanya di sini ditulis sebagai Sales Representative CNI Jakarta 2018 to 2019. Penulisan seperti ini membantu HRD melihat track record pengalaman kerja secara ringkas dan jelas. Di CV awal, Andri menyebutkan keterampilan berbahasa Inggris, Word, Excel, dan beberapa software akuntansi. Ini CV awalnya. Dalam CV baru, kami tampilkan beberapa skill teknis dan non-teknis yang relevan, seperti pembukuan, pelaporan keuangan, manajemen inventaris, pengelolaan utang piutang, Microsoft Excel, dan teliti terhadap detail. Keterampilan ini memperkuat posisi Andri sebagai kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di CV awalnya, Andri mencantumkan hobi yang umum, nonton film, dan membaca buku. Ini CV awalnya. Pada CV barunya, hobinya diperjelas supaya kelihatan profesional dan relevan dengan tujuan karirnya.
Di sini membaca buku tentang akuntansi dan strategi investasi dan menonton film yang bersifat inspiratif. Pilihan ini memperkuat image Andri sebagai pribadi yang terus berkembang. Kami tambahkan catatan sederhana di akhir CV, references available upon request. Ini memberi kesan terbuka, profesional, dan siap diverifikasi. CV hasil revisi tersebut berhasil membawa Andri ke tahap interview dan setelah lolos proses wawancara, ia diterima bekerja di sebuah kantor akuntan publik di Jakarta. Transformasi CV Andri membuktikan bahwa fresh graduate tanpa pengalaman formal tetap bisa punya CV yang kuat dan meyakinkan, asal tahu bagaimana menceritakannya dengan strategi yang tepat. Komunikarir hadir bukan hanya untuk menulis CV. Kami membekali Anda dengan strategi, panduan, dan toolkit digital untuk membangun karir Anda. Mulai dari sini, mulai dengan Komunikarir. Kalau kisah ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman yang sedang mencari kerja, serta subscribe untuk cerita inspiratif lainnya dari Komunikarir.